Baik, untuk adik-adik, teman-teman sekalian, sebelumnya mohon maaf karena untuk penjelasan tugas tidak bisa melalui Zoom sebab minggu ini dan minggu depan banyak kegiatan uh, baik di tingkat fakultas maupun universitas sehingga waktu untuk Zoom cukup sulit diagendakan. Maka dari itu, untuk penjelasan tugas akan saya sampaikan melalui video ini. Nanti setelah pertemuan 30 video ini akan saya down ya, akan saya take down. Jadi selama proses sampai pertemuan 30, silahkan video ini dapat dijadikan panduan untuk mengerjakan tugas uh, yang nantinya akan dikumpulkan pada pertemuan 30. Tugasnya simpel saja, silahkan adik-adik teman-teman cari kasus yang berkenaan dengan HAN tentunya ya. Lalu silahkan dianalisis bagaimana kasus tersebut melanggar HAN dari kacamata asas-asas umum pemerintahan yang baik. Silahkan dijelaskan menggunakan yang pertama materi yang sudah saya berikan, baik itu yang dari versi baru ini dan dari versi yang Pak Ridwan ya, yang 50 menit itu nanti akan saya attach juga. Dan yang kedua, silahkan cari buku-buku lain, cari jurnal-jurnal lain, cari artikel-artikel lain ya. Jadi jangan hanya dari yang saya sampaikan aja, yaitu kulit-kulitnya jangan, tapi harus sampai kepada pembahasannya, penjelasannya gitu. Bagus kalau bisa sampai kepada intinya seperti itu. Ditulis tangan ya, tidak boleh copy paste, tidak boleh nurun temennya, ditulis tangan di folio bergaris, bukan di kertas binder ya. Silahkan maksimalkan kertas folio yang Anda miliki ya, bukan berarti semakin banyak gedabrus atau geladrah gitu ya semakin baik, tapi silahkan juga untuk tidak minimalis, singkat aja gitu, tidak ya. Misalkan kasusnya Anda jelaskan dulu sekitar 1 halaman folio gitu ya, berarti penjelasannya 1,5 kalinya gitu ya, berarti penjelasannya 1,5 halaman folio, jadi total Anda mengerjakan 2,5 halaman seperti itu. Itu salah satu kadar kepantasan ya, itu salah satunya, bukan patokannya ya. Misalkan Anda bisa menguraikan dengan lebih banyak penjelasannya, misalkan sampai satu tangkap folio itu ya, yang berarti 4 halaman, itu juga bagus gitu ya. Saya tidak membatasi, tapi juga kalau terlalu banyak tidak sampai kepada intinya, itu juga kurang baik seperti itu. Jadi Anda harus belajar untuk menentukan kadar kepantasan gitu ya. Yang pertama itu, dan yang kedua, tulisan harus rapi ya. Kerapian, kemudahan tulisan untuk dibaca itu masuk kadar penilaian saya ya, baik itu tugas maupun UAS maupun ujian juga. Misalkan nanti Anda di depan ketemu saya di UTS juga sama gitu ya. Jadi kerapian tulisan itu masuk penilaian saya. Itu tugasnya mudah, dan kalau adik-adik mengerjakannya serius, pasti nanti nilai yang adik-adik dapat juga tidak apa adanya gitu ya. Nanti di akhir, ketika sudah selesai gitu ya, sudah selesai pembahasannya, dituliskan ya referensinya apa aja, jurnalnya apa aja, buku yang dipakai apa aja, artikelnya apa aja, silahkan dituliskan referensinya seperti itu. Dan jangan coba-coba misalkan pakai punya temennya terus namanya di crop, jangan sampai seperti itu ya. Silahkan kerjakan sendiri, waktunya panjang. Pertemuan 30 ya, ingat pertemuan 30. Nanti berarti untuk kelas A dan B itu di hari Rabu, kelas C di hari Kamis, untuk kelas paralel berarti di hari Jumat gitu ya. Saya usahakan nanti pertemuan 31 ada Zoom gitu ya. Nanti akan saya usahakan jadwalkan untuk merefresh materi pasca UTS ya, yang bersama saya ini. Seperti itu. Saya lagi pada intinya tugasnya adalah mencari kasus, dianalisis dari kacamata AUPB gitu ya. Pantas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, ditulis tangan yang rapi di folio.
Nanti seperti biasa adik-adik foto atau scan bentuk PDF, nanti diupload di Sunan pada pertemuan 30. Ya, nanti silahkan diperhatikan waktu yang saya berikan dari jam berapa sampai jam berapa, yang jelas di pertemuan 30. Jadi kalau minggu ini pertemuan ke-27 sudah ya, berarti tinggal pertemuan ke-28. Adik-adik punya waktu pertemuan 28, 29, 2 kali pertemuan, nanti di pertemuan 30 dikumpulkan. Seperti itu. Tugasnya juga tidak sulit, jadi saya yakin adik-adik bisa gitu ya. Untuk beberapa anak gitu ya yang merasa absennya nilainya akan jeblok ya, teman-teman tahu berarti ada 16 kali pertemuan bersama saya, ada 16 kali pertemuan bersama Pak Anggit, 32 kali, itu berarti 4 SKS, 2 SKS itu bisa 4 kali tidak hadir, berarti kalau 4 SKS bisa 8 kali tidak hadir, berarti yang sudah lebih dari 8 kali tidak hadir, itu berarti sudah jeblok nilai absennya ya. Silahkan, ini ada kesempatan untuk mempush nanti misalkan nilai absennya jelek, kalau ininya bisa mempush, bisa tidak terlalu jeblok nanti hasil akhirnya gitu ya. Di kesempatannya tinggal ini dan UAS seperti itu. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Kemudian nanti untuk UAS tidak usah khawatir, saya akan berikan kisi-kisinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa menyampaikan via Zoom, dan silahkan perhatikan video ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan melalui Komting, nanti Komting yang ke saya, seperti itu. Tidak ada perpanjangan tugas, tidak ada pergantian nilai, tidak ada tugas tambahan. Tugas hanya satu, sudah saya sampaikan pasca pertemuan 27 ya, berarti masih ada banyak waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengerjakan dan kerjakan sebaik mungkin.